Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Terbuka. Saya di sini akan membuat video praktik tutorial tugas struktur data. Ini ada dari tugas 2 ada 2 soal uh, yang harus dikerjakan menggunakan Java ya. Di sini saya akan menggunakan online compiler dari Java. Nah, ini dia. Oke. Oke, mungkin ini saya akan paste aja di sini soalnya. Oke, mungkin di bawahnya. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini buatlah coding mengurutan data dari terkecil hingga terbesar. Ada 6 data. Urutkan menggunakan algoritma merge sort, kemudian analisa algoritma tersebut. Oke, jadi di sini saya akan membuat variabelnya dulu. Misal namanya array, lalu value-nya karena ditentukan sendiri. Di sini saya akan mengisi 12, 11, 2, 5, 4, 19. Oke, di sini sudah ada 6 nilai. Ini kalau dicetak dia akan muncul di konsol di sebelah sini. Oke, dia akan muncul di sebelah sini value-nya. Bentar. Arrays. Oke. Java utils. Oke, ini isi value dari variabelnya. Oke, di sini saya akan buat fungsinya di luar dari main ya. Di sini saya buat namanya merge sort misal. Lalu dia akan menerima parameter yang pertama ada array-nya, lalu length, lalu r. Oke. Di sini mungkin dikasih kondisi jika L kurang dari R, maka buat variabel baru namanya M, dia akan ditambah L tambah R lalu dibagi 2. Oke. Mungkin di sini saya akan buat lagi di bawahnya ini memanggil diri sendiri, merge sort, lalu masukkan array L dan M, merge sort lagi array lalu M ditambah 1 lalu R untuk parameter ketiganya, lalu satu lagi merge sort array lalu L, M, dan R.
ini bukan, harusnya nggak gini. Ini dihapus aja. Oke, sementara dibuat seperti ini dulu. Oke, lalu di sini saya akan buat fungsi baru namanya merge. Untuk parameternya dia ada array integer L, lalu integer M, lalu R yang terakhir. Ini fungsi yang akan dipanggil nanti di dalam merge sort ini. Oke, lalu untuk fungsi ini kita lanjutkan. Di sini saya akan buat variabel namanya n1. Ini m kurang 1 ditambah 1 m kurang L ya. Oke, lalu n2 ini r kurang m. Oke, lalu di sini saya buat variabel namanya L, misal new integer n1, lalu r left right new integer n2. Oke, lalu selanjutnya di sini akan ada perulangan. Jadi perulangannya ini dari i sama dengan 0, lalu i kurang dari n1 i plus plus. Oke, untuk perulangannya kurang lebih seperti ini. Perulangan yang pertama untuk merge, lalu di sini L, lalu masukkan indeksnya. Oke, lalu di sini array L ditambah i. Oke, lalu untuk selanjutnya perulangan lagi, J misal, J kurang dari N2 plus plus J, lalu ini yang R, masukkan indeksnya, lalu array di sini masukkan M ditambah 1 ditambah J. Oke. Sekarang lanjut ke line berikutnya. Di sini saya akan buat variabel baru namanya i sama dengan 0, lalu J sama dengan 0. Untuk pembuatan variabel dengan tipe data yang sama bisa langsung berbaris seperti ini ya. Lalu lanjut, saya akan buat variabel baru namanya k. K ini isinya adalah L. Oke, lalu di bawahnya ada perulangan lagi. Di sini saya akan menggunakan while, do while. Ketika i kurang dari n1 dan J kurang dari n2. Oke, maksud dari kondisi ini itu bahwa kedua kondisi ini harus bernilai true, maka yang di dalam blok ini baru akan dijalankan. Oke, di sini ada kondisi if L index kurang dari atau sama dengan R index, maka akan
array index sama dengan L index. Oke, di bawahnya akan di increment. Lalu jika else, di sini dia akan kurang lebih sama dengan yang di atas, array k, tapi di sini yang dimasukkan adalah r index, lalu di increment lagi. Oke, jika L index kurang dari atau sama dengan R index, nanti akan di assign ke variabel k yang nilainya itu L index, lalu akan diincrement untuk indeksnya yang i. Kurang lebih yang di bawahnya juga sama seperti yang di atas, hanya saja yang ini yang membedakan itu variabelnya ya. Yang di atas ini i, yang di bawah ini dia j, lalu yang di assign itu yang di atas dia ini L, yang di bawah ini R. Oke, lanjut. Oke, jika ada kondisi ketiga dari ini saya akan buat k dimasukkan ke k++. Jadi nanti variabel k nya nanti akan diincrement. Oke, lanjut. Di sini akan ada perulangan lagi. Di sini akan ada kondisi di mana itu i kurang dari n1, lalu array index sama dengan L index. Nah, nanti di sini akan di increment i dan k nya. Oke, di bawahnya akan ada perulangan lagi. While j sekarang yang n2. Oke, jika array index k akan diassign r index j. Oke, ini akan diincrement juga yang j nya, lalu satu lagi yang k, sama seperti yang di atas. Oke, kurang lebih untuk fungsi merge hanya seperti ini. Oke, karena fungsi merge kurang lebih sudah selesai, ini sudah bisa dipanggil di sini di merge sort. Oke, kita merge. Oke, masukkan array-nya, lalu L variabel M dan R. Oke, kurang lebih untuk fungsinya sudah selesai. Mungkin selanjutnya saya akan buat fungsi untuk mencetak hasil outputnya ke konsol ya, biar tidak menggunakan array to string. Saya di sini akan buat fungsi baru pakai perulangan. Oke, bentar di sini. Public static void, misal namanya print array. Oke, di sini ada satu parameter, hanya menerima satu karena ini untuk keperluan mencetak. Jadi hanya array aja. Oke, di sini akan ada perulangan. Kurang dari array length atau panjang array. Oke, di sini akan dicetak sistem.
print array index. Oke, tambahkan space di sini. Sorry. Oke, sistem out print line. Oke, apa yang kurang ya? Sepertinya kurang lebih udah semua. Di sini saya mau ngetes untuk programnya. Oke, misal ini saya hapus dulu. Misal saya ganti sistem print line array sebelum diurutkan dengan merge sort. Lalu saya akan panggil fungsi tadi yang udah dibuat ini, print array. Masukkan parameternya array. Lalu sesudah di sort array sesudah diurutkan dengan merge sort print array. Oke, ini sebelum ini perlu dipanggil dulu fungsi merge-nya, merge sort. Oke, di sini masukkan array-nya di ini parameter pertama. Lalu untuk L-nya 0, untuk R-nya ini array length kurangi 1. Oke, jangan lupa titik koma. Oke, coba kita jalankan untuk aplikasinya. Oke, dia kurang lebih sudah sesuai ya. Jadi array sebelum diurutkan dengan merge sort dia masih berantakan untuk urutannya. Ini harusnya kan dari yang terkecil, lalu sesudah diurutkan dia akan runtut dari yang terkecil. Ini 2, 4, 5, 11, 12, 19. Oke, saya rasa kurang lebih ini untuk soal nomor 1. Oke, mungkin ini saya bisa hapus. Saya komentar aja fungsi-fungsinya. Gak perlu deh. Ini saya komentar aja. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Mana ya? Nah, ini. Soal nomor 2 itu seperti ini. Buatlah kode pengurutan data dari terkecil hingga terbesar, sama kayak yang sebelumnya. Lalu yang membedakan ini menggunakan algoritma counting sort. Oke, ini mungkin saya pakai variabel yang tadi aja. Oke, karena di sini saya sudah buat fungsi print array, ini nggak perlu buat lagi. Jadi mungkin saya mau buat ininya dulu, fungsi untuk counting sortnya. Oke, di sini saya coba buat public static void counting sort. Oke, ini di sini hanya akan menerima satu parameter array. Lalu
biar clean mungkin saya pisah aja untuk mendapatkan max value nya. Public static void get max value, get max aja deh, panjangan. Di sini juga hanya akan menerima satu parameter namanya array. Oke, kita buat variabel namanya max. Ini ngambil dari parameter array index 0. Lalu akan ada perulangan i sama dengan 1, lalu kurang dari array line i plus plus. Oke, lalu jika array index ke i lebih besar dari max, di sini akan diassign max array index i. Oke, kurang lebih untuk mendapatkan max dari array gini sih. Oke, jangan lupa di return max. Oke, lanjut ke fungsi yang di atas, yang counting sort. Di sini kita akan mencari nilai maxnya. Di sini saya buat nama variabelnya max, lalu saya panggil fungsi yang tadi get max, lalu masukkan array sebagai parameternya, array yang ada di parameter ini ya. Lalu saya akan buat countingnya, jadi ini new integer max tambah 1, lalu output ini isinya array line. Oke, di sini akan ada perulangan. Yang pertama ini misalnya sama dengan 0, ini kurang dari array length, lalu i plus plus. Oke, lalu masukkan ke variabel count tadi, count index sama dengan bukan count array index, lalu di increment. Oke, lanjut ke perulangan yang selanjutnya, for integer sama dengan i sama dengan 0, bukan 0 tapi 1, lalu array length harusnya bukan gini, tapi i kurang dari sama dengan max, i plus plus. Oke, di sini count index i baru ditambah count index i kurang 1. Oke, bentar saya cek lagi. Oke, ini seperti yang pertama perulangannya sudah benar. Yang kedua juga kurang lebih sudah benar, sudah sesuai. Oke, lanjut yang ketiga, integer i sama dengan array, panjang array, lalu panjang array kurang 1, lalu panjang array kurang 1, lalu jika i lebih besar atau sama dengan 0,
lalu dikurang. Oke, di sini dimasukkan ke output count array index kurang 1 sama dengan array index. Lalu yang count akan dikurang array index min untuk pengurangan. Oke, kurang lebih udah benar. Lalu lanjut ke perulangan selanjutnya. Integer i sama dengan 0, i kurang dari panjang array, lalu increment. Di sini array index i sama dengan output index i. Oke, kurang lebih yang ini juga udah sesuai. Oke, jadi dia di sini ada 4 perulangan. Jadi nanti arraynya akan dimanipulasi menggunakan counting sort atau perhitungan. Oke, saya coba panggil di main. Oke, ini saya buka komennya. Saya buka, lalu di sini diganti metodenya jadi counting sort. Lalu parameternya hanya array. Oke, saya coba cetak. Oke, di sini ada error di line 84. Ini lupa menambahkan titik koma. Oke, ada error lagi di line 78 get max. Di line 110 juga ada incompatible types, unexpected return value. Bentar. Oke, saya coba googling dulu ini penyebabnya kenapa ya. Does not have to return input. Remove the statement. Oke, sebentar, saya coba komen dulu. Bentar. Katanya you are trying return system void remove that from before. Ini yang di line 110
yang getMax ini bukan void harusnya, tapi int karena integer. Lalu yang counting sort dia void, harusnya bener sih. Oke, dia udah gak ada error. Saya coba uncomment. Nah, programnya udah jalan. Ini pakai counting sort ya. Saya ubah dulu. Counting sort. Oke, jadi yang algoritma counting sort sudah jalan juga dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi array sebelum diurutkan dengan counting sort dia masih berantakan, dari yang terkecil hingga terbesar ini bukan ya, masih berantakan. Lalu sesudah diurutkan dengan counting sort dia sesuai, jadi dia berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, saya kira itu aja untuk video praktek struktur data kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih dan selamat bertemu lagi di video selanjutnya yang di tugas 3.